Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Ignatius adalah murid Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil. Ia diangkat menjadi uskup Antioquia karena ia pandai, saleh dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Kaisar Trajus, Ignatius bersama dengan umat Kristen lainnya dikejar-kejar dan dianiaya. Biasanya kepada mereka ditawarkan hanya dua kemungkinan, yaitu murtad atau mati. Bersama Ignatius, banyak orang Kristen yang ditangkap dihadapkan kepada kaisar yang datang ke kota itu. Ketika Ignatius disebut orang jahat dan ditanyai identitas dirinya oleh kaisar, Ignatius menjawab bahwa ia adalah pemimpin orang-orang pengikut Kristus yang menghadap kaisar, serta menyangkal bahwa orang yang membawa Tuhan dalam dirinya bukanlah orang jahat. Jawaban tersebut menimbulkan amarah kaisar. Ia segera dibelenggu dan disiksa. Ignatius pun menanggung semua penderitaan itu dengan tabah, sambil bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari Antioquia, Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa-singa lapar. Di atas kapal yang ditumpanginya, ia tetap berdoa untuk umatnya dan menulis beberapa pucuk surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Dalam surat-surat itu, ia menekankan betapa pentingnya umat tetap setia kepada imannya dan tetap berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus. Ignatius juga meminta agar seluruh umat mendoakan dia supaya layak menjadi martir Kristus yang suci. Setiba di Roma, sambil diapit ketat oleh prajurit-prajurit kafir yang kejam, ia digiring masuk gelanggang binatang buas. Di sana tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa-singa lapar. Darahnya yang suci membasahi tanah gelanggang itu yang telah menampung ribuan liter darah para martir yang mati demi kesetiaannya kepada Kristus. Ignatius menerima mahkota kemuliaannya pada tahun 107. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan kasih karunia Allah. Dewasa ini ada banyak orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan menolak percaya kepada kasih penyelenggaraan Tuhan. Orang-orang berlomba mengejar kekayaan, membangun karir dan jabatan, membanggakan dan mengandalkan semuanya itu sebagai jaminan hidup sekarang dan nanti. Dengan uang asuransi, orang menjamin keselamatan jiwa dan badannya. Banyak orang lupa atau tidak pernah sadar bahwa semua kemuliaan dunia ini hanyalah fana dan sementara. Segala kemuliaan dunia akan berlalu. Kepercayaan berlebihan kepada kekuatan diri sendiri dan kekayaan duniawi inilah yang disindir keras dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ada seorang kaya yang mencoba membangun jaminan keamanan dan kenyamanan hidupnya dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya. Namun Injil menyebut orang tersebut bodoh karena tidak mengindahkan kebenaran bahwa keamanan sejati dan keselamatan sejati hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan hidup dan mati seseorang itu ada di dalam tangan Tuhan. Tak peduli sekaya apapun seseorang, tak peduli setinggi apapun jabatan seseorang, ia tidak bisa luput dari kebinasaan. Hanya Tuhanlah yang menguasai baik dunia orang hidup maupun alam kematian. Saudara-saudariku terkasih, apa yang harus manusia lakukan untuk tidak mengikuti jejak orang kaya yang bodoh itu? Di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus memperingatkan semua orang beriman bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam hal keselamatan. Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Efesus yang cenderung mengagungkan kekayaan mereka bahwa kekayaan mereka itu tidak berarti apa-apa untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada sesuatu pun hal atau perbuatan manusia yang mendatangkan keselamatan terpisah dari kasih karunia Tuhan. Pesan pewartaan hari ini sangat jelas, yaitu untuk mencapai keselamatan, manusia perlu belajar berpaut pada Tuhan sebagai harta pusaka dan andalannya. Hal inilah yang telah ditunjukkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia yang kita peringati hari ini, yang hidup sederhana dan mengandalkan Tuhan dalam mengajar umat beriman lewat surat-suratnya. Semoga kita pun berani mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.